Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita berada di sebuah monumen ya, monumen untuk Prasasti Sujomerto. Oke, sekarang kita menuju ke prasasti yang aslinya ya, karena barusan itu yang kita datangi itu adalah replikanya saja. Kenapa itu hanya replika? Karena khawatir ketika masyarakat Sujomerto itu menaruh prasasti yang aslinya di situ, itu akan rawan sekali dicuri orang. Makanya dipasang replikanya saja. Nah, ini kita sedang menuju ke tempat di mana prasasti yang asli itu berada. Kita sudah berada di lokasi di mana prasasti itu berada. Nah, bisa dibaca ya, ada pelangnya, Cagar Budaya Prasasti Sujomerto. Nah, ini adalah lokasi di mana prasasti yang asli itu berada. Kalau yang di belakang tadi itu, yang ada di pinggir jalan itu adalah replikanya ya. Jadi memang sengaja dibuat oleh masyarakat sebagai monumen bahwa di situ adalah nama desa Sujomerto. Nah, prasasti Sujomerto ini yang asli ada di sini ya. Ini desa Sujomerto ya. Jadi prasasti Sujomerto ini diberi nama Sujomerto, maksudnya dinamakan Sujomerto mungkin karena ditemukan di desa Sujomerto. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya tentang prasasti ini. Nah, itu di belakang itu adalah data-data dari prasasti ini. Nah, ini yang asli. Tulisan menggunakan aksara Pallawa, dan bahasanya sih menurut apa yang disampaikan di bannernya di belakang itu menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, prasasti ini menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah ya, karena ini adalah warisan sejarah masa lalu yang harus kita rawat, kita jaga kelestariannya. Menurut data yang disampaikan di prasasti ini ya, tapi saya membaca dari membaca informasi yang berada di bannernya. Nah, di situ dijelaskan menurut Profesor Buhari, Dapunta Syailendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Syailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Nah, teman-teman sekalian, dari sumber sejarah yang saya baca di buku sekolahan dan dari artikel terus dan di berbagai literasi, emang Mataram Hindu itu dulu ada dua wangsa ya, wangsa atau dinasti. Yang satunya itu Wangsa Syailendra ya, ini adalah warisannya, ini adalah warisan dari Wangsa Syailendra, satunya lagi Wangsa Sanjaya. Nah, Wangsa Syailendra ini berdasarkan literasi yang saya baca itu menganut kepercayaan Buddha. Nah, makanya ada di Magelang itu ada Candi Borobudur, itu salah satu monumen terbesar yang pernah kerajaan Mataram kuno itu bangun. Maksudnya ya, Borobudur itu adalah warisan yang sangat luar biasa yang dibangun oleh kerajaan Mataram Hindu dari Wangsa Syailendra. Waktu itu rajanya bernama Samaratungga,
Namun proyeknya belum selesai dilanjutkan oleh mantunya yang bernama Rakai Pikatan, karena si Raja Sailendra itu hanya punya satu keturunan, dan itu perempuan yang namanya Pramodawardhani, dan kekuasaan atau pemerintahannya dipasrahkan ke putrinya, namun putrinya pasrahkan ke suaminya. Nah, suaminya ini yang namanya Rakai Pikatan itu berasal dari wangsa sebelah, wangsa Sanjaya. Nah, wangsa Sanjaya ini coraknya biasanya Hindu karena agama kepercayaan yang dianut oleh wangsa Sanjaya, itu adalah kepercayaannya Hindu. Jadi peninggalannya biasanya candinya itu lebih tinggi, ya seperti contoh candi Prambanan itu adalah peninggalan dari wangsa Sanjaya. Nah, di sini kami sampaikan pula bahwa di Nusantara itu terdapat dua kerajaan Mataram, ya, maksudnya dua kerajaan besar yang bernama Mataram gitu ya. Nah, satunya Mataram kuno yang coraknya Hindu Buddha, dan satunya adalah Mataram Islam. Jadi nanti teman-teman jangan menyamakan bahwa Mataram itu hanya ada Hindu Buddha, ataupun Mataram itu hanya kerajaan Islam. Tapi jauh sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri sudah ada kerajaan Mataram juga namanya, yaitu kerajaan Mataram kuno. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, itu pusatnya emang di daerah Jogja dan Magelang ya. Ya, kalau teman-teman pergi atau wisata ke Magelang atau ke Jogja, itu teman-teman akan menemukan candi-candi ya, salah satunya Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Prambanan. Nah, di situ karena waktu itu daerah itu menjadi pusat pemerintahan, jadi candi-candinya tersebar di situ. Nah, namun seperti prasasti kayak gini itu biasanya dijadikan sebagai batas wilayah, biasanya seperti itu. Kalau misalnya nggak prasasti ya berwujud kayak semacam lingga atau ya batu yang biasanya dipakai untuk mengikat hewan kurban, yang biasanya juga ada informasi yang ditulis di situ. Nah, jadi saya sampaikan lagi bahwa Mataram itu ada yang Hindu juga ada yang Islam. Kalau yang Islam rajanya yang pertama ya, raja pertama namanya Danang Sutawijaya atau biasanya dikenal dengan istilah Panembahan Senopati. Nah, itu dia mendirikan kerajaan Mataram atas hadiah tanah yang diberikan oleh kerajaan Pajang yang waktu itu dipimpin atau dikuasai sama Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir ya, karena sudah bisa mengalahkan Arya Penangsang yang waktu itu menguasai kerajaan Demak Bintoro. Nah, itu kalau kerajaan Mataram yang versi Islamnya. Jadi kalau prasasti ini adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno yang versi udah Hindu. Untuk lokasi prasasti ini sendiri, Desa Susumerto, Kecamatan Rodan, Kabupaten Batang. Ya, jadi kalau teman-teman penasaran, terutama teman-teman yang berada di luar kota Batang, nah, lokasi prasasti ini berada di Desa Susumerto, Kecamatan Rodan, Kabupaten Batang. Nanti bisa diakses dari arah mana aja, karena akses untuk menuju ke prasasti ini relatif lebih mudah ya. Jadi nggak perlu lewat gang-gang ataupun jalan-jalan setapak, karena ini benar-benar tepat di pemukiman warga ya. Bisa dilihat ini tepat di samping prasasti ini berada adalah rumah warga. Namun lokasi prasasti ini sangat mudah untuk dijangkau dari arah manapun.